Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, dan seluruh pemirsa. Senang bertemu di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, urapan Allah, menyertai kita, kekuatan Tuhan menyertai kita, energi Tuhan senantiasa menyertai hati, senantiasa menyertai kita, semangat ilahi tetap menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam firman Allah yang saya ambil dalam Keluaran 22 ayat 1 sampai dengan 3, ya, ayat 1, bilangan 22 ayat 1 sampai dengan 31 ya. Nah, di situ dinyatakan, tapi saya bacakan satu ayat. Mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Saya ulang, apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantai atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yang yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jadi ada ganti 5, ada ganti 4 ya. Jadi yang mau saya katakan adalah, kalau kita baca ini adalah peraturan bagaimana Tuhan membuat peraturan bagi Israel, supaya Israel tidak memakai hukum rimba atau hukum sesuka-sukanya. Nah, yang tema kita adalah God Principle in Action, atau prinsip-prinsip Tuhan di dalam tindakan. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat kepada menerapkan hukum Taurat itu dalam kehidupan sehari-harinya, sebagaimana yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Hukum Taurat bagi orang Israel memiliki tujuan, yaitu untuk melindungi Israel. Jadi kita tahu, karena dosa kadangkala Israel bisa dihukum oleh Tuhan. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada Israel dengan tujuan untuk melindungi Israel, sehingga Israel tidak memakai hukum rimba dalam memutuskan segala sesuatu. Hukum rimba itu kan siapa yang kuat dia yang menang. Tidak semena-mena terhadap sesamanya. Jadi harus ada aturan yang mengaturnya. Sebagaimana dikatakan, kalau ada orang mencuri, 1 lembu diganti 5, atau 1 domba diganti 4. Jangan keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi di sini fungsinya untuk melindungi setiap orang Israel. Siapapun kadangkala pastilah pernah berbuat salah. Kalau dia membunuh, kalau dia melakukan hal-hal yang jahat, kalau dia melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya, semuanya diatur ya, supaya tidak terjadi hukum rimba. Tetapi Tuhan memberikan hukum Taurat itu dengan tujuan untuk melindungi Israel. Yang kedua, untuk mengatur atau menata orang Israel. Jadi mengorganisir ya, mengorganisir orang Israel dalam kehidupan sehari-harinya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi semua diatur. Kalau terjadi kiranya tadi seperti pembunuhan misalnya, kenapa dia membunuh? Misalnya membunuh ketika dia kedapatan mencongkel, lalu dia dipukul mati, itu dia tidak kena denda. Tapi kalau sudah matahari terbit dia membunuh, itu kena denda. Ya. Jadi kena hukuman. Jadi itulah gunanya hukum Taurat itu bagi orang Israel, untuk mengorganisir, menata kehidupan orang-orang Israel dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, yang ketiga tujuannya hukum Taurat itu ialah untuk memusatkan hati Israel kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa ketika Tuhan memberikan hukum Taurat itu, ya mereka harus
memusatkan hati mereka kepada perintah Tuhan. Karena dengan memusatkan hati kita kepada Tuhan, Allah akan memberikan hikmat, Allah akan memberikan pengertian lebih dalam lagi untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita tidak boleh keluar dari hukum Allah, sebagaimana kita yang sekarang ini hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan kita di dalam negara kita memiliki undang-undang, kita memiliki hukum, dan mari kita, sekalipun kadang-kala kita tidak tahu kalau kita sudah melanggar dan itu terdapat pasal-pasalnya, kita pernah, bukan karena kita tidak tahu lalu kita tidak dihukum, bukan, atau tidak dikena sanksi, tidak. Sekalipun Anda tidak tahu hukum itu, tetapi kalau Anda melanggar, Anda bisa kena sanksi. Dan itulah sebabnya perlunya kita bersama dengan Allah, sehingga Allah memberikan kehati-hatian bagi kita untuk bertindak, untuk berbuat, untuk melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan, kita akan terhindar dari jerat-jerat maut, kata firman Allah, atau jerat-jerat yang bisa menghukum kita. Dan itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau memiliki hukum kasih karunia dalam kehidupan kita, biarlah kita memusatkan hati kita kepada Tuhan. Kalau orang Israel, mereka harus karena kita tahu orang Israel ini kan tegar tengkuk, keras kepala. Mereka, saya bilang, ahli dalam bersungut-sungut, ahli dalam melakukan sabotase, ahli dalam memprovokasi, ahli, ya gitulah, ahlinya dalam hal-hal negatif. Ya, terkecuali Musa, Harun sama Maryam aja pernah memberontak juga itu kepada Musa. Akhirnya Tuhan menghukum. Atau ya Kaleb dan Yosua, ya mereka lah yang pendukung Musa yang paling luar biasa, ya, yang paling hebat dalam mendukung Musa, sehingga Musa merasa meminta kepada mereka kalau mereka seperti Musa atau seperti Kaleb dalam menolong dia, sehingga pekerjaannya menjadi ringan. Karena kita tahu orang Israel ahli dalam melakukan sungut-sungut, ya, di hadapan Tuhan. Dan tetapi kalau tujuan Tuhan memberikan hukum itu sebenarnya agar hati orang Israel itu tertaut kepada Tuhan. Kalau orang tertaut kepada Tuhan, kalau orang mengenal nama Tuhan, Tuhan akan senantiasa tampil menjadi pembela, senantiasa tampil menjadi penolong, senantiasa tampil sebagai pembebas umatnya. Dan itu memang Tuhan lakukan bagi Israel. Kalau orang Israel, katakan orang Israel memberontak kepada Tuhan, lalu mereka berteriak memberontak kepada Tuhan, lalu mereka dihukum oleh Tuhan, lalu mereka berteriak kembali kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni mereka. Karena mereka umat yang spesial, ya. Mereka mempunyai privilege khusus. Special privilege dari Tuhan. Ya, biji mata Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Tapi bukan karena mereka baik, bukan. Tapi karena memang Tuhan itu telah membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham itu juga bukan karena dia baik, bukan. Tapi karena Abraham itu ketika dia dipanggil dari tanah kelahirannya, lalu dia pergi ke tanah perjanjian yang ditempatkan Allah, dan Allah berjanji bahwa untuk keturunannya lah nanti tanah perjanjian itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia meninggalkan, lebih baik ya saya baca supaya saya sedikit agak Bilangan, Kejadian 12. Kejadian 12. Ini karena dia tersinggung sedikit. Ya. Ayat keempat.
Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Jadi, di situ dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita lihat bagaimana janji Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Ya, karena saya di pinggir jalan agak ribut ya. Jadi mohon maklum ya. Jadi situasi masuk suara ya. Dan itulah ya. Jadi Tuhan memberikan pada Abraham, lalu turun kepada Ishak, lalu kepada Yakub. Yakub melahirkan generasinya, yaitu Israel ini. Tuhan Yesus memberkati supaya kita terus mau memusatkan hati kita yang kepada Tuhan. Yang terakhir, tujuan dari hukum Taurat itu untuk membuat keputusan apa yang Tuhan mau atau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi itu kita bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil bukanlah keputusan-keputusan yang mau melampiaskan hawa nafsu kita, melampiaskan keinginan kita, keakuan kita, kehebatan kita, bukan. Tapi keputusan yang kita ambil adalah dengan maksud melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kalau itu ada dalam prinsip kehidupan kita, bahwa kita mau membuat keputusan atau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini sesuai dengan keinginan Allah, saya yakin dan percaya pembelaan Allah akan nyata dalam kehidupan kita, pertolongan Allah akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan selama beberapa waktu ini kita sudah mengalami pandemi hampir 1 tahun 6 bulan atau ya kira-kira sebegitulah ya. Karena bulan 3, sekarang bulan 9, ya kira-kira 1 tahun 6 bulan. Dan itu cukup menyesakkan. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ada saja cara-cara Tuhan untuk menolong umatnya, menolong hamba-hambanya dalam segala kesulitannya. Lihat bagaimana orang-orang melakukan kejahatan karena mereka berpikir mereka keluar dari pekerjaan mereka, mereka tidak dapat pekerjaan dan pekerjaan tidak ada. Satu-satunya yang mereka punya adalah adanya pengeluaran-pengeluaran, adanya tanggung jawab, adanya bil-bil yang lain yang harus mereka bayar dan mereka selesaikan. Dan itu tidak bisa karena mereka telah kehilangan pekerjaan. Dan ada orang yang tidak siap, akhirnya mengambil jalan yang membuat kadangkala nyawa manusia itu tidak berarti. Yang penting saya bisa makan, kalau mau mati, kalau mau apa, tidak peduli bagi saya. Yang terbaru, karena kesulitan ekonomi, istrinya dibunuh. Jadi inilah situasi dan kondisi. Enggak semua orang bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya firman Allah diberikan bagi kita supaya kita melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak kita. Tapi saya mau katakan ketika kita melakukan kehendak Allah, saya mau katakan senantiasa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Selalu ada mujizat bagi orang-orang berharap bersandar kepada Tuhan. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang setia, orang-orang taat, orang yang memuliakan Allah, orang yang kehendak Allah. Selalu ada jalan keluar. Hal-hal yang tidak kita pernah pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Jadi yang mau saya katakan adalah
hukum Taurat itu diberikan yang keempat untuk membuat keputusan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kau inginkan. Kita banyak kali apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan juga mengetahui apa yang kau inginkan, kata firman Allah dalam Yohanes 15 ayat yang ke 7. Dikatakan di sana, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi jika if you abide in me, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Jadi bersyukurlah punya Allah yang menjawab. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam kemuliaannya. Ya. Jadi Allahku akan mengabulkan, Allahku akan memenuhi segala keinginanmu, segala keinginan di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan takut kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan ini. Perhatikanlah yang mau saya katakan, bahwa selalu ada mujizat bagi kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang melakukan keinginan Allah di dalam kehidupannya. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk melindungi, untuk mengatur, untuk menata orang Israel, untuk memusatkan hati orang Israel kepada Tuhan, dan untuk membuat keputusan apa yang Tuhan inginkan. Dan bagi kita sama, itu untuk melindungi kita agar tidak terjerat ke dalam jerat-jerat maut, untuk mengorganisir kita. Firman Allah itu diberikan untuk mengatur hidup kita, untuk hati kita tertaut kepada Allah, dan juga melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya ketika kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan, Tuhan pun akan melakukan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati firman-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dan beri hikmat akal budi bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga Presiden dan Wakil Presiden boleh membawa Indonesia kepada kesejahteraan, kemajuan, keadilan, dan kebenaran. Dan mereka-mereka yang menolong Presiden kami, seperti Menteri, pejabat-pejabat, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, sampai di tingkat yang terbawah sekali, yang tugasnya untuk menolong masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Gereja Tuhan juga diberkati oleh Tuhan untuk menyalakan suara kebenaran, suara keadilan, dan suara kenabian-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini terus on the track di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta, diberkati dimanapun ada. Tuhan, sahabat-sahabat kami yang melayani Tuhan di Ngarai, di Lembah, dimanapun Tuhan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyatakan kekuatan-Mu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu, bagi orang-orang, semua orang, kami doakan agar Tuhan terus menyatakan kebaikan bagi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi orang-orang sakit yang COVID, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan selalu ada mujizat bagi orang berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit apapun mereka, lawati mereka Bapa di surga. Engkau selalu ada belas kasihan kepada mereka. Dalam nama Yesus, tumpangkan tangan bagi mereka yang sakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang stroke sembuh, yang mengalami impoten dipulihkan oleh Tuhan, yang mandul dibukakan, yang gagal ginjal, yang sakit jantung dipulihkan oleh Tuhan, dan berbagai penyakit-penyakit lain disembuhkan oleh Tuhan. Hepatitis disembuhkan, bengkak-bengkak yang tidak wajar dalam tubuh disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Stroke disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang mengalami
kesusahan karena COVID ini. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua tanganmu. Kita akan marilah kepadaku, kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah khawatirmu kepadaku, sebab aku yang melihara kamu. Jadi jangan takut, berjalanlah menurut keinginan Tuhan, berjalanlah menurut kehendak Tuhan, maka engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Sebagaimana firman Allah, aku akan memberkati usahamu, pekerjaanmu, di desa kah, di kota kah, dimanapun kita, profesi kita, mampu Tuhan berkati kalau kita melakukan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Kita firman Allah. Terima kasih kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu Tuhan. Mereka mengangkat tangan, Tuhan tolong mereka, selesaikan masalah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, apapun, buat berhasil surplus, namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mau mengalami lahir baru, lawati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Bapa di surga, lihat tangan mereka, kepada mereka Tuhan, tolong mereka. Dan biarkan engkau Allah mengubah hidup mereka sama seperti engkau mengubah Saulus, pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kesalahanku di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahanku Tuhan. Sucikan pernah kulakukan. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam hidupku. Dan saat ini ku percaya sudah menerima hidup kekal dan kebaikan dari Tuhan dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan Nehemia, Yusuf, Samuel, murid-murid-Mu, Paulus, Timotius, dan yang lain-lain Tuhan. Mereka adalah orang-orang hebat dan orang-orang dalam pelaku usaha bisnis, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Ayub, dan lain sebagainya. Tuhan menolong mereka, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tujuan kami, Engkau sudah menolong mereka. Tujuan kami agar kami bisa berdoa kepada orang-orang muda. Mereka memiliki gambaran yang jelas bahwa Tuhan menginginkan orang-orang hebat, yang orang-orang yang menyerahkan diri karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebuatan Tuhan, sehingga roh takut akan Tuhan mengisi hati para anak muda, dan mereka orang-orang yang kreatif, orang yang punya disiplin, punya antusias, punya semangat untuk mengembangkan diri terus. Terlebih roh takut akan Tuhan mengisi hari-hari hidup mereka, dan hidup mereka diisi dengan keadilan dan kebenaran, dan mereka melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami tidak ingin generasi yang hancur-hancuran, kami tidak ingin orang-orang muda yang melepaskan tanggung jawab mereka, tapi kami menginginkan orang-orang muda yang bertanggung jawab, yang dipenuhi oleh wibawa Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Lahirlah generasi-generasi muda yang tangguh di masa-masa yang akan datang, yang akan kelak memimpin bangsa ini jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari sebelumnya, karena nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran. Saya mau katakan, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja loh yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, dan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dengan doa dan harapan saya, sehingga setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ya. Sehingga kita terus satu hati untuk
memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mau katakan kepada kita, khususnya bagi mereka pengguna narkoba, apalagi bandar-bandar narkoba, bertobatlah, jangan hancurkan bangsamu, jangan hancurkan generasi muda masa kini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan engkau terikat kepada narkoba, karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan pekerjaanmu, menghancurkan bangsa dan negara ini. Katakan tidak kepada narkoba, iya terhadap firman dan kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Doa saya, semangat Tuhan, urapan Allah, kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan apabila kita tidur, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah. Apabila Anda tidak bisa tidur, jangan menggunakan pil penenang, tapi minta dari Tuhan, karena tidur itulah adalah karunia. Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagimu. Haleluya, haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Amin.